La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Al-Hilyah di Masjid Wahdatul Ummah yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari, di siang hari Jumat ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di Masjid Wahdatul Ummah ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini betul-betul bisa membuat kita menjadi umat yang kompak, umat yang wahdah, sesuai dengan nama masjidnya Wahdatul Ummah, insyaallah, amin. Karena persatuan tanpa ilmu itu cuma hayalan. Ya, seperti orang yang mengajak kita untuk berpikir nasionalis tapi yang ngomong koruptor, pegel gitu. Nasionalisme itu ketika kita berpikir memberi bukan mengambil. Nasionalisme itu ketika kita tahu bahwa ada kewajiban pada titipan berbentuk negeri untuk kita kelola. Sehingga Akamsi, anak kampung asli Republik Indonesia itu punya prinsip al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tetap tenang, walaupun banyak fitnah yang terjadi, karena memang hukum asalnya negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Maka tugas kita ya jangan menghilangkan penyebab rahmat. Hiruk pikuk keburukan yang sedang dibuat ini nggak berpengaruh pada semangat kita menjaga negeri ini, insyaallah ya. Itu kalau negara. Ditarik sedikit ke negara yang kecilan dikit, namanya rumah tangga, keluarga. Jangan menjadi orang yang tidak nyaman dan tidak tenang dengan ujian yang Allah ujikan. Allah itu tidak mungkin berbuat zalim pada hambanya. Sering kita bahas, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, bahwa Tuhan kalian itu nggak pernah zalim. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum. Aku Allah mengharamkan kezaliman terjadi pada diriku. Maka enggak mungkin Allah berbuat zalim. Bahkan Allah mengatakan fala tazalamu, kalian jangan saling berbuat zalim. Kalaupun ada orang baik yang terzalimi, dia akan tenang. Dia tahu kalau ketika tangan tak mampu merubah, lisan tak mampu berkata, wallahi Allah yang bakal turun langsung. Ya, jadi nggak pernah khawatir. Prinsip dia, kalau hidayah sudah dia dapatkan, may yahdihi fala mudhillalah. Begitu pula kalau Allah sudah sesatkan, wa may yudlil fala hadiyalah. Atau memang kalau memang orang sudah hinakan seseorang, enggak ada yang bisa mendapatkan petunjuk. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim.
Tidak ada kemuliaan buat orang yang Allah hinakan. Ustadz, pengen banget kayak begitu, Ustadz. Tetap tenang dalam semua kondisi. Ya rumusnya ya kita kenal Allah harusnya. Ya menjadi orang yang betul-betul sabar dalam menghadapi segala kesulitan. Orang kalau sudah bicara sabar, bicara iman. Enggak semerta-merta orang bisa sabar tanpa iman. Ya. Bahkan dia tahu kalau iman inilah penyebab kebersamaan Allah dengan dia. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang yang beriman sabarlah. Ya udah, terus gimana Ustaz? Berikan rumus kepada kami untuk bisa tetap tenang. Ulama mengumpulkan nih. Kata ulama, tenang itu buah yang dipetik. Tenang itu adalah kembang yang diambil dari tangkainya untuk jadi perhiasan diri. Maka ulama mengatakan supaya kita bisa tenang, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Luruskan niat. Kalau Anda sudah bulat tekad, Anda mesti yakin kemampuan Anda melakukan ini semua izin Allah. Di mana Allah nggak mungkin memudahkan manusia pada keburukan jika memang betul caranya. Yang namanya al-maunah bukan istidraj. Kata ulama, luruskan niat, beribadah sungguh-sungguh lillah karena Allah, sehingga nanti ada semangat tersendiri ketika dia beribadah. Selain memang dia tahu kalau Allah yang diibadahi itu adalah ilah wa wala, tidak ada kata lelah dalam beribadah kepadanya. Dia juga tahu khirsun yang dia miliki ini memiliki kekuatan untuk bisa mencapai target yang diinginkan, sehingga dalam pencapaiannya dia punya ifah. Ifah itu harga diri, ya, izzah, memiliki pride tersendiri dalam dirinya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Iya, surat Al-Ankabut ayat 69 atau surat ke-29 ayat 69. Ini sering kita dengar ini ayat. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah, walladzina jahadu fina. Kata jahadunya ini lampau ya, bukan baru. Orang yang telah jahadu, telah bersungguh-sungguh fina, di jalan kami. Jahadunya juga jamak, jahadu, bukan jahada, bukan personal sendiri. Jahadu itu bersama-sama berjamaah. Alaikum bil jamaah. Walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh bersama-sama fina, yakni untuk mencari keridoan kami, gitulah. Lanahdiyanahum subulana. Maka kami Allah akan memastikan hidayah untuk mudah menuju jalan tersebut. Tapi Allah bilang, wa innallaha lama'al muhsinin, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang muhsin. Muhsin bukan penyanyi, muhsin nyanyi lagi. Muhsin itu orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakin Allah yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, karena nggak mungkin juga melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Tuh muhsin. Ada nggak ada orang yang lihat saya mah sholat? Ada nggak ada orang yang ngelihat sedekah terus? Dipuji nggak dipuji sama orang, bodo amat yang penting berbuat baik. Ya, karena dia tahu ritual ibadah ini lillah, hanya untuk Allah. Berat loh kalau kita beribadah buat makhluk, berat. Nanti di akhirat Allah bilang sama orang itu, sekarang kau datang ke orang yang kau beribadah untuknya, bisa gak dia ngasih kamu keuntungan? Tidak, rugi kan? Coba kalau kita buat Allah, sampai-sampai kita ngaji aja buat Allah. Hari gini banyak orang ngaji bukan buat Allah, buat Nabi Muhammad,
buat siapa Abdul Qadir Jailani, buat ulama, buat ini gitu ya. Ila hadrati betul. Al-Fatihah ngaji bukan? Quran bukan? Kata Nabi, qiraatil Quran indal mayit laisa lil mayit fa innamal lil qari'. Bacaan Quran buat mayit bukan buat mayit, buat yang baca. Quran buat yang baca bukan buat mayit. Cuma ya jangan kaku juga, Ustadz. Di keluarga saya kan ada yang meninggal. Saya sedih dah. Saya boleh ngaji gak? Ya boleh. Cuma ngaji buat dia daripada sedih mendingan ngaji. Tapi kalau ngajinya buat mayit dia udah nggak nyambung. Nabi udah bilang bacaan Quran buat mayit bukan buat yang mayit, tapi buat yang baca. Gitulah. Ya ini tipis banget nih. Kayak begini jangan main-main nih. Orang ngaji surat ini buat mayit. Nabinya siapa? Kalau nabinya Muhammad pasti kalau ngaji ila hadratillah, buat Allah. Bicara nanti pahalanya buat siapa itu mah khilaf ulama dah. Silakan, saya pengen ngaji kalau ada pahalanya buat emak saya boleh. Mudah-mudahan dengan bacaan Quran saya bertawasul, ya Allah kalau bacaan ini baik ya Allah jawab doaku, doa Rabbighfirli wali walidayya boleh. Sebelum doain orang tua kita ngaji dulu boleh. Tapi balikin ke hukum asal, Quran ini untuk yang baca. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil, apa lu? Artinya apa? Wallahu alam. Awas luar biasa. Pada begitu tuh Pak. Apal tapi artinya sama semua. Wallahu alam. Itu Quran gak ada keraguan di dalamnya, hudan petunjuk lil muttaqin buat orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa tertunjuki dengan Quran. Ya bertakwa karena hidup. Udah nggak meninggal ya nggak butuh. Ya, yang dibutuhkan adalah doa. Silakan Anda berdoa, baca Al-Fatihah dulu boleh. Apa aja lah yang baik-baik, itu namanya bertawasul dengan ibadah. Taib ya, jadi jelas niat bersungguh-sungguh dulu nih, lurusin niat supaya kita tetap tenang. Ya, karena nanti akan banyak sekali gangguan kiri kanan yang membuat kita nggak fokus. Justru kita mesti fokus dengan yang kita lakukan, meluruskan niat. Khirsun yang kuat, ada juhdu, adanya kesungguhan menggapai apa yang diinginkan. Kata Allah di surat Al-An'am ayat 160. Al-An'am ayat 160 atau Al-An'am ini surat ke-6 ya. Al-An'am. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Tenang. Allah tidak mungkin menzolimi orang yang kalau niatnya sudah bulat. Maka dalam agama kita niat baik itu pahalanya satu, direalisasikan bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Niat baik saja pahalanya pasti satu. Kalau direalisasikan dengan ilmu kemungkinan 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah ya. Jadi nggak ada kerugian. Allah mengatakan la yuzlamun, mereka nggak mungkin terzolimi. Menja'a bil hasanah, barang siapa ja'a bil hasanah, dia membawa amalan yang baik, falahu asru amsalihha, dipastikan dia punya 10 kali lipat amal tersebut balasannya. Wa man ja'a bisayyi'ah fala yujza illa mislaha. Tapi kalau dia berbuat keburukan, enggak dilipat gandakan, satu keburukan satu dosa, satu kebaikan 10 pahala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, udah pahala dikali 10 sampai 700 kali lipat, dicontoh lagi sama orang, dapat balasan. Ya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih.
Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Udah nggak ada kerugian jadi orang baik. Jangan suka capek tak jadi orang baik. Sakit. Oh gak baik sakit dah berarti ntar. Jangan lelah jadi orang baik. Ya nggak apa-apa. Memang pasti ada ujian. Dunia ini bukan tempat orang baik. Orang baik tempatnya di sorga nanti ya. Kita jadi orang yang mustarih, yang bakal diistirahatkan dari penatnya dunia. Apalagi di Indonesia nih, gonjang ganjing riswakan kuat banget ya. Jangan kata orang salah, orang nggak salah, punya follower, public figure, dicari masalahnya. Ini orang soleh nggak pernah punya masalah. Orang baik gak pernah punya masalah. Ada aja diuji dari anak, dari bini, dari temen. Temennya punya masalah, masuk ke polisi jadi saksi nih orang baik. Nah kalau orang baik datang ke tempat ke kantor polisi kan pasti orang bingung, apa itu orang ya? Gitu kan. Udah daripada banyak orang nanya-nanya, mendingan gak usah datang. Dah berani bayar berapa? Masih diobyekin juga. Allah, ini negeri masya Allah ya. Ini banyakan biongnya nih, banyakan maklarnya nih. Makanya kalau rakyatnya semua biong sama maklar, pemimpinnya juga biong sama maklar pada. Ya, bagaimana ngejual produk ke negeri bukan menjual barang negeri ke luar yang ada ya. Udahlah, kita berkeyakinan bahwa bulatkan niat dalam ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, kalau Anda pengen tenang, ya seperti ulama bilang, biasakan berilmu. Jangan suka ikut-ikutan. Ya, kuatkan ibadah dengan ilmu. Orang kalau berilmu dengan ibadah, ya kan memang di agama kita setiap ibadah kan mendatangkan bekas kalau berilmu. Ya bahasanya al ilmu qoblal qaul wal amal lah, sering kita bilang itu kok. Makanya kamu berilmu sebelum berkata dan beramal, jangan kayak buntut bebek ngintil aja. Ngikut aja nggak tahu depan terserah mau kemana, jangan punya ilmu ya, sehingga nanti kalau ada gangguan dalam perjalanan kamu nggak terkecoh karena kamu punya ilmu. Ilmu tuh ya mau diterjemahkan ilmu secara umum atau pengetahuan. Ini suami ibu, ini istri istri-bapak gitu loh. Jangan gampang nerima masukan orang yang kita nggak terlalu kenal juga dengan dia. Situ suaminya dia ya, itu dia tuh banyak orang terzolimi sama dia. Saya aja nih 2 bulan kenal dizolimin. Jangan percaya tuh Pak. Ya makasih masukannya. Situ 2 bulan. Saya 15 tahun biasa aja sama dia gitu loh. Berarti kan nggak ada masalah kan. Nah, begitu pula sebaliknya. Ya ibu lakinya Bu, ya Allah Bu, astagfirullah. Tahu gak lakinya di luar Bu? Laki banget gitu. Ya masih laki, masa berubah jadi bencong. Aduh Bu, banyak orang terzolimi sama suami ibu Bu. Tuh diangkat jadi pejabat aja baru berapa minggu udah kacau banget ya. Ya kata si ibu, ya wallahu alam bisawab, tapi di rumah nggak ada masalah. Ya mungkin kamu dengan dia, dia dengan kamu, tapi kan kamu dan dia ke saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya salahnya di mana? Jadi nggak gampang untuk menerima kritik dan saran yang negatif gitu loh. Ya sekedar tabayun sih boleh masukan, cuma jangan terwarnai. Kalau kita berilmu jelas, ditakut-takutin, masya Allah ya. Oh nanti mau ngawinin ya. Untuk kalau anak lo kawin, tuh lakinya, dibawa dia kemana? Emang lu tuh anakku dibawa kemana? Digiles abis tuh anak. Ntar gini, ketakutan aja betul. Padahal dia udah berilmu. Ini anaknya soleha, dapat laki-laki yang soleh lah. Ya walaupun mungkin di balik dinding sedang apa kita nggak tahu, Allah yang bakal jaga kok insya Allah. Ya jangan gampang terwarnai. Kalau ujian iya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ujian pasti. Ujian pasti, dibikin takut pasti kita. Cuma karena kita punya Allah, Allah yang baik, nggak mungkin zolim pada hambanya, kita stay cool, tetap tenang tadi. Karena janji Allah kan,
kalau kita bisa tenang, tetap beribadah, jadi orang yang bertakwa, Allah jamin ya jalahu makhrajan. Ya diberikan solusi pada setiap masalah, diberikan kemudahan pada setiap masalah. Bahkan Allah berikan nih senjata furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Kalau berilmu. Lagi emang setiap ritual ibadah itu kan menjanjikan bekas. Kalau si pelakunya menggugurkan kewajiban tersebut dan dia punya bekas, dia menjadi orang yang baik. Orang yang baik. Masya Allah. Yang ketiga, ya, buat dia tetap tenang, jangan remehkan ibadah-ibadah yang ringan tapi berat timbangan. Orang kalau tenang itu macet, dia udah tahu lah. Solusi macet ya minta kemudahan sama Allah. Dan kemudahan itu datang dengan istighfar. Daripada dia ngerutu, daripada dia pegel, ya mendingan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana sulamna anfusana, terus wa illam taghfir lana, daripada kurang ajar nih angkot setan itu buat kita. Ngapain gerutu? Jalan kagak tuh angkot, ada dosa iya kan? Iya istighfar. Apalagi kalau pagi ya subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan. Tolong dah kalau pengen tenang mulut ini bergerak bergemilah, kalau orang sini bilang jangan sampai enggak berkata yang baik. Ya rutinin, pelihara ibadah-ibadah yang ringan. Antar bocah sekolah daripada ngerumpi ngomongin laki masing-masing di kantin, betul? Emang apa Kang Cilok jadi saksi? Ada Kang Cilok ngapa bang? Ini ngomongin lakinya semua ini. Tuh abang gitu ngapa? Takut bini gue di situ lagi kata ngikut. Daripada ngomongin orang gibah emang ada pahalanya kan? Nggak ada ya. Hasan kita baca kul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, atau kul huwallah 3 kali hatam Quran. Dulu Nabi bilang ke sahabat begitu, aku akan datang menjelaskan kepada kamu tentang sulusul Quran. Sahabat semua kumpul, ijtami'u, kumpul semua. Pas sudah kumpul Nabi datang, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan. Masuk lagi Nabi, sahabat lihat-lihatan. Itu maksudnya gimana ya? Enteng banget, sepertiga Quran kan ringan. Investasi bergerak, punya duit nggak banyak, lihat orang soleh puasa, beli indah korma, lihat bang korma. Tapi kan kalau yang buka puasa orang soleh, ya dia minum, dia makan, dahabal dhama, wabtalatil wasabatal ajru insya Allah. Seger dia sehingga sholat Allahu Akbar 7 lapis langit menyaksikan sholat dia. Itu pahalanya pahala yang bagi korma. Segitunya agama tuh. Lianna dina yusrun, karena agama ini mudah. Atau mungkin mendoakan orang yang nggak atau didoain. 70 malaikat mengaminkan buat dia yang mendoakan. Daripada mengumpat, menghujat, mencaci, manfaatnya apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, andai usiaku ditambah sehari oleh Allah, yang ku baca dalam doa adalah mendoakan pemimpin. Bukan menghujat pemimpin, mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan pada dikasih hidayah untuk pejabat di atas, ya Allah. 70 malaikat mengaminkan buat kita. Dan memang perubahan dengan doa. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat man ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Baca di zikir pagi petang kita. Ya kalau mukminin wal mukminat kan masa umum. Berapa banyak di Indonesia tuh orang beriman laki dan perempuan. Dikali 70 didoakan sama malaikat buat kita, coba. Masya Allah kan? Iya. Ya hidupnya tenang. Kenapa? Punya investasi bergerak. Dia tidur juga, tuh orang yang dibagi kebaikan tadi yang didoakan jadi orang baik. Ini orang merem itu bergerak terus, kayak ibu bapak ngajarin anak Al-Fatihah dari kecil.
Itu ibu merem, itu anak jadi imam, dia jadi ustadz, dia jadi orang baik baca Al-Fatihah. Semua pahala per hurufnya itu pahala ibu bapak yang ngajarin. Ini yang gini-gini jangan diremehin loh. Ya, ayo. Karena masa kita produktif ini ada masanya. Dan itu nggak lama lagi. Ya, mumpung masih bisa berbuat baik, fastabikul khairat. Nanti ada masanya Allah istirahatkan kita. Buat ada regenerasi gitu kan. Tapi mumpung kita masih mampu, kenapa enggak? Ibu ada pahala berbakti sama suami. Mumpung ada, Bu. Ya, kalau udah nggak ada kan bingung diri. Kalau ada yang mau lagi, kalau kagak, ya. Lah kan kalau ibu bikinin makanan minuman buat bapak, pahalanya kan pahala bakti sama orang tua. Kalau kita orang laki Pak, mau berapa kali kawin juga Pak, ibu nomor satu, bapak nomor satu. Masalah di kita kalau bapak ibu kita meninggal, kita berbakti sama siapa coba? Hikmah di balik menikah kita punya mertua. Kalau dua-duanya udah game over, habis. Nggak ada tempat berbakti. Kalau istri ada baktinya pada suami, baktinya pada orang tua. Ya kalau suami meninggal, cari lagi, lelet banget sih kan itu. Ya emang iya, hati-hati loh. 2 tahun nggak dipakai disita pemerintah loh, hati-hati loh. Ya gue ngopi dulu dah ya. Bukan tanah aja ya, karena perempuan kan harsun, ladang tanah juga. 2 tahun udah disita loh, hati-hati. Memelihara ibadah yang dianggap paling ringan, ayo yang enteng, yang gampang. Jangan dikasih ke mbak Bu, ya. Biasain hidup ekonomis. Kalau yang bisa dibikin di rumah, enggak usah jajan di luar. Masakan ibu lebih pinter. Orang dulu bilang Lima pinter masak apa? Jempolnya bengkok, kata gitu. Betawi gitu ya, jempolnya bengkok pinter masak. Kesian yang salah laku udah begini. Kalau memang pinter masak ngapain belanja? Ya Rob subhanallah. Laki PNS gaji UMR. Lebih ini nongkrong di kafe yang kagak pakai rupiah, pakai K 20K, 30K, 50K. Tekor bisa tuh laki. Bu yang bisa dibikin di rumah dibikin. Ya terserah mau diapain, bikin di rumah bikin gitu. Kalau yang kita nggak bisa sekali-kali jajan boleh. Ya. Jadi ekonomis nih, hidup kita enak. Lagi juga memang sesibuk apa sih Bu, sampai nggak sempet bikin es teh manis sampai beli. Cuma kadang-kadang lihat emak-emak sekarang, astagfirullah, lihat timbang es teh manis beli, timbang celupin tongji kan pakai gula, taruh gula, dailah teh Tegal Cirebon tongji gitu, teh poci atau macam-macam lah, pakai beli, subhanallah. Ya masakan gampang, nasi goreng beli, encer banget. Anak saya SD kelas 1 jago banget bikin nasi goreng loh. Yang ekonomis Bu, jangan jajan mulu nggak Bu, kayak anak menteri lagunya udah jajan mulu. Jadi ekonomis, hidupnya ekonomis ya, nggak perlu kreatif lah, kreatif ya, orang-orang dulu tuh kan kreatif Bang. Karena gini Bu, fitnah syubhat makanan yang masuk ke badan anak kita kuat loh. Anak-anak kita nih Masya Allah ya, anak-anak muda sekarang ada yang udah kena gula darah tinggi ya, ada yang sudah kena masa kanker di badannya, macam-macam. Ya ternyata memang makanannya mecin-mecinan. Tuh kalau ngeliat seblak serem banget dah ya. Lah kerupuknya udah karbonya, Masya Allah, mecinnya dikasih royco lagi ini, waduh. Itu kita kalau yang kurang-kurang sehat makan kayak begituan, Masya Allah, udah nyurung kayak orang tahiyat sani, tahiyat naik gitu. Ya bukan nggak boleh, mangga lah yang buat yang kuat selama halal boleh ya. Tapi kenapa sih kalau kita bisa bikin di rumah mesti kita beli? Gitu ya. Nggak bisa ya silakan. Walhamdulillah tukang dagang sekarang dimudahkan dagang, kenapa? Banyak mama yang nggak bisa masak, betul?
Ya cuma ya gimana bisa mempertahankan suami kalau ibu nggak pintar masak. Orang dulu suka bilang kalau sama suami jaga matanya bu, yang rapi dilihat sama dia. Jaga mulut bu, kemas kata jangan bikin dia sakit kalau dengar omongan ibu ya. Sisanya jaga perutnya bu, makanan cukupin. Kalau 3 ini nggak bisa dijaga ya jangan salahin kalau mata ngelihat yang lain ya. Atau pengen dengar ucapan yang lain bahkan perut diisi di tempat yang lain. Itu gampang banget kok. Bukan nggak boleh, boleh, mangga silakan. Mau ngapain pun silakan ya. Tapi kan ini kita lagi bicara supaya kita tenang, masalah nggak bertubi-tubi. Karena ini yang membuat kita nggak tenang ini tumpang tindih masalah bak badai yang tak berlalu. Badainya stay di situ, nggak berubah-ubah. Ini berat loh. Ya awalnya sih ringan, tapi kalau rutin dapat kayak gini goncang juga. Cara angin mematahkan ranting itu kan dengan bertahap adanya angin, nggak terus-terusan berangin, sesekali lah. Kalau batang itu kuat diterpa sama angin, ketika ditebang urat kayunya bagus. Tapi kalau dia nggak kuat dia bakal patah. Manusia sama, kuat dengan ujian, gede dewasa dengan masalah, hari tuanya bijak. Tapi nggak sedikit orang yang tumbang dengan masalah. Makanya pandai-pandailah menghindari. Ditambah lagi dia bersedekah. As-shadaqatu tudiul bala. Sedekah itu tolak bala. As-shadaqatu tudiul bala. Sedekah itu tolak bala. Ya, jangan sungkan lah. Kalau nggak ada materi yang kita kasih, fisik kita membantu orang dalam kebaikan, bantu. Ya, susah tat, lagi kurang enak badan tat, mesem dah. Yang paling gampang senyum sama orang. Jangan udah susah nyurong di pojokan, ngapa tuh orang? Bocah ngapa ya begitu? Udah susah nyurong. Banyak orang udah susah gini aja. Punya mau udah susah mesem, apa dia ada kelebihannya dikit. Ya. Kemudian yang keempat ada nasihat ulama, jangan memaksakan diri kita di luar kemampuan. Ya ini lebih ke introspeksi diri ya. Karena hukum asal agama ini la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Maksudnya gimana Ustaz? Kan sholat mesti dipaksa, nanti bab-bab tersendiri itu ya. Yang saya maksudkan di sini, coba jadikanlah yang namanya sholat itu merupakan syukur kita sama Allah. Jadikan ibadah yang kita lakukan ini bentuk penghambaan kita ke Allah. Senang banget bisa sholat. Yes, ajan sholat lagi. Alhamdulillah bisa sedekah. Ya Allah bisa umroh, bisa haji, bisa ketemu orang tua, bisa cium tangannya. Masya Allah. Ayo jadi orang yang bangga dalam beribadah. Dan tentu orang yang senang dengan ibadah itu orang yang nggak dipaksa dalam beribadah. Ya, senang lah. Ya Allah bu, Pak, kita kalau bisa berbakti sama orang tua senang nggak sih? Senang, paling enak pulang ketemu orang tua. Assalamualaikum. Ya Allah Pak, kayak udah malam. Kenapa? Ada rembulan depan aku mah. Oh Masya Allah. Subhanallah. Mama punya ibu bidadari kali ya. Kenapa emang? Kok anaknya betul-betul kayak penghuni surga yang paling tinggi. Oh subhanallah. Seneng banget, emang seneng. Nah ibu tuh kan ke suami, kita kan ke orang tua, betul? Ibu ke suami. Coba kalau suami pulang, ya Allah dia pulang lagi, ya Allah senang banget gitu loh. Itu langka itu ya. Bu kalau perlu tuh ibu sedih kalau pagi, senang kalau sore. Nangis. Kamu kenapa kok nangis sih? Kamu mau pergi sedih lagi, nah, kan enak dong. Sore ntar, oh ya Allah kamu datang. Ini mah nggak kebalik. Kalau pagi seneng banget, lu cengar banget. Lu mau pergi, gue seneng hati gitu. Jadi laki pergi seneng. Ya Allah dia pergi juga deh ya Allah gitu lah. Asar mulai jam 5 deg-degan. Mama kenapa pucat? Baba lu mau pulang kata kita. Allahu Akbar bu. Kelewatan banget sih. Jangan bu, orang lagi orang capek nih bu, orang capek. Ya Allah Masya Allah ya.
Ya kadang-kadang ada yang lebih capek lah dari saya. Dari urusan pagi aja saya jalan tadi, saya jalan anak-anak masih tidur, saya ke Rivaria tuh daerah sana Depok ya. Itu ngobrol sama anak semua via video call di motor. Boy, Dede gimana boy? Lagi jalan sayang. Doainnya biasa ya boy. Atuh semua manggil. Sampai di situ boy. Saking kita nih jauh dari anak tapi pengen deket gitu loh. Masya Allah loh. Subhanallah, lelah sekali, capek bu. Iya, berteman dengan terik matahari, bersahabat dengan debu tertampar dengan kerikil. Kadang hujan kalau sore kayak aku pun turut tuk di muka kita nih. Aduh, Masya Allah. Emang gak mau kita berbagi ya. Bukan pengen ngumpas. Emang betul. Kadang-kadang pada gak tahu Pak kita begitu Pak. Harus tahu. Ya. Kadang-kadang kita makan enak, kita gak habisin, kita bungkus. Habis hujan-hujan kita bawa. Kenapa? Ya pengen kamu rasain enak coba gitu loh. Malah kadang-kadang disenggol kagak sampai basi pagi semua. Ya nggak tahu pengorbanan bawa cilok nih. ya lelah. Tapi demi Allah ya, jangan sampai kita paksakan biar timbul dengan sendirinya. Nah, tidak memaksakan diri dalam beribadah kepada Allah di sini ya. Karena memang kita tahu kita ini hamba yang dicipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nggak ciptakan kita kecuali buat beribadah. Maka apapun namanya ibadah mesti menjadi sebuah kenikmatan yang kita lakukan dengan rasa. Jangan merasa lelah dalam beribadah. Ya, gimana supaya nggak lelah? Jadikan sebuah tradisi dalam ibadah. Biasakan bangun malam. Alasannya apa? Tuhan bilang 1/3 malam aku turun ke langit dunia. Orang yang kita tungguin mau membagi sesuatu yang nggak besar saja bisa kita tongkrongin sebelum dia datang. Sekarang Tuhan bilang 1/3 malam aku turun ke langit dunia. Yang minta sesuatu kan ku beri, yang minta perlindungan kan ku lindungi. Masa kita nggak mempersiapkan bangun malam sih? Belum lagi kalau bicara subuh, inna sholatal fajri kana masyhuda. Solat subuh, solat yang disaksikan. Semua solat disaksikan, tapi yang disebut subuh. Sama seperti semua solat dijaga. Hafizu ala sholawat wa sholatil wusta. Jaga solat asar. Asar jangan main-main nih. Bahkan pembatal amal salah satunya orang yang meninggalkan solat asar. Orang kata Nabi, man taraka sholatal asar faqad habita ma sunau. Orang yang ninggalin sholat asar musnah semua kebaikan yang dia lakukan. Ya, harusnya dia persiapkan semuanya. Harusnya nggak ada alasan. Wa ja'alna naharan ma'asan wa ja'alna lailan libasan. Kujadikan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Aduh, makanya aneh kalau siang pagi ini pada molor, orang ngegoler, subhanallah. Apalagi anak-anak muda habis sholat subuh pada cari posisi pada PW. Aduh, saya kalau ngeliat astagfirullahaladzim. Ini apa pada nggak ngerti pagi ini awal sebuah kehidupan. Kamu melek aja pagi itu ada pahalanya. Hari gini orang meremehkan pagi. Orang-orang Arab tuh pada bilang ya, kalau udah pada pegel sama anak muda, kalau ente udah nggak punya kelebihan dalam hidup, piara deh kambing sepasang. Taruh kata ente nggak punya nilai, ini kambing punya harga nanti gitu loh. Ini enggak, hidupnya habis cuma buat istirahat, melek main handphone, nungguin siang sore malam pagi begitu. Ini negeri mau kemana nyampe nya? Giliran hari ulang tahun negara cuma sibuk nyerok duit di tengah jalanan, betul? Pawainya ada yang jadi bencong. Subhanallah. Ya Rabb. Kita ngelihat kayak gitu sih ya pantesan nih masa depan negara kita remeng kalau kayak begini. Remeng, rakyatnya telolet. Yang diangkat telolet semua di atas. Kan pemimpin tergantung rakyat. Siapa yang nggak pegal? Ya buat kami yang tiap hari ini nggak berhenti beraktivitas ngelihat semua. Apalagi kalau dari Parung sampai Jakarta, macet tiap hari kan. Permasalahannya cuma satu dari zaman dulu. Ini sudah tahun ke-15 saya di aspal itu. Cuma apa? Cuma yang ngatur polisi yang nggak kuliah, polisi cepet, yang aslinya nggak ada. Lah kalau masalah sudah bukan dipegang sama ahlinya apa? Kiamat kecil. Sekalinya ada gabung tuh di perempatan Kauripan tuh dekat Parung tuh.
ada DLL AJR yang bantu ngatur, ada polisi CP juga. Yang satu ngatur print, yang satu ngambil recehan. Kerjasama yang bagus Pak, saya kata begitu. Ini nyata depan mata lu gitu loh. Ya nggak paham. Hayalan apa yang dihayalkan? Nggak sampai pendidikan agama tuh nggak sampai sudah. Ya, dia lupa kalau hidupnya ini ada masa di mana produktivitas dia hilang. Ya, generasi berikutnya generasi yang berpikir bagaimana disogok dan menyogok. Allahu Akbar. Ya, semoga Allah kasih hidayah buat semuanya insyaallah ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Jadi ya tumpang tindih masalah. Bayangin kalau kita kurang-kurang istighfar ya, kurang-kurang dekat sama Allah. Ya kita minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Itu kan doanya nyata, ya Allah jauhkan aku dari rasa malas, lemah, sesuatu yang mendatangkan kerugian, hutang piutang. Ini yang kayak begini ini yang mesti dijauhin. Wal jubni wal bukhli, sifat bakhil, sifat nggak mau berbagi, itu mesti dihilangin tuh sifat-sifat kayak begitu, supaya nanti hidup kamu nggak terkontaminasi dengan begitu. Ya bagaimana hidup mau tenang lawang gerakan nggak ada. Wajarlah kalau penumpang sampan bingung antara pelabuhan dan lautan. Kenapa? Mana mungkin ini sampan bisa sampai ke pelabuhan kalau dayung tak di kayu? Nah mungkin. Gak ada usaha, siapa yang gak was-was kalau udah begitu? Itu mesti dibiasakan untuk tidak seperti itu ya. Betul-betul dimaksimalkan, jangan memaksakan sesuatu di luar batas kemampuan. Supaya enggak memaksakan bagaimana? Dibiasakan, dirutinkan ya. Kayak kita bangun tahajud, udah jangan langsung 8-3 ya, 10-3 berat, 2 dulu, 1 witir nggak apa-apa ya. Yang penting kita biasain bangun aja dulu. Ngaji juga begitu, jangan target hatam tapi target paham. 5 ayat terjemahin sampai kamu merasakan itu ayat bikin tenang. Kalau dikit aja tenang apalagi banyak kan gitu ya. Nanti bertahap. Coba nikmatin sedekah dah. Berawal dari senyum sama orang tua, sama pasangan, sama keluarga. Yang gampang aja dulu. Lama-lama begini aja pahalanya bikin tenang ya. Mulai recehan kembalian dah. Lama terus. Allah sudah mengatakan, man naqasat shadaqatum mimalin, tidak kurang hartamu karena sedekah. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kau infakkan Allah yang bakal ganti. Nahnu narzukukum wa iyyakum, kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Pengen kaya, banyakin merekanya. Kamu cuma potongan rantai kehidupan orang lain. Dibiasain bertahap tuh ya. Yang nyehatin badan silaturahmi, panjangin umur, banyakin rezeki, betul? Ya. Ayo jalan kaki, ayo olahraga lari, temuin orang tua, silaturahmi, ayo goes sepeda sambil kajian, temuin orang-orang soleh, begitu. Jadi nanti efeknya terasa. Hari gini banyak orang yang memaksakan diri berolahraga, akhirnya capek ketika ibadah. Padahal nggak berat kalau bahasa Ibnu Qayyim di kitab Zadul Ma'ad itu, bahwa ukuran orang olahraga riyadatul jismi cukup sampai keringat nampak di kening dan merah bagian bibir, cukup sudah. Berarti ada pembakaran di badan. Enggak usah sampai berlebihan, sampai goyang-goyang, jangan apa, gua nggak kuat lari dah. Apa? Ngapain? Ulama udah duluan ngasih bocoran tuh. Ulama udah duluan. Ya, ulama sudah duluan. Bahkan Ibnu Qayyim itu di kitab Zadul Ma'ad dulu teknik hidup, cara hidup beliau tuh masya Allah. Jangan dibingungin sama jenis makanan hewan yang halal dimakan. Ya, sebaik-baik hewan yang dimakan itu pada bagian belakangnya. Ikan paling bagus makan apa? Buntut. Nggak ada kolesterol karena yang bergerak buntut. Nabi paling suka dengan kaki paha belakang karena dominan. Ini ulama begini-begini nggak main-main. Wa inna fi kulli ra'sin wa batnin ndak. Hati-hati dengan semua daging di bagian pala dan perut isinya penyakit. Ini ulama. Simple banget bahasa ulama. Ya beliau nggak mengharamkan, cuma memperingatkan. Jadi supaya nggak bertele-tele dalam hidup.
Ya, sampai disuruh belajar motong. Fasolli li rabbika wanhar. Sholat kamu, motong kamu. Orang dulu nggak ada daging beli jadi, nggak ada, motong sendiri. Hari gini orang nggak merhatiin siapa yang motong. Daging sih halal, daging kambing, daging sapi halal. Cuma yang motong siapa nih? Syubhat enggak? Segitunya tuh orang dulu. Kita sih sampai pasca tahun 80-an 90-an masih kita ngelihat di belakang rumah kita ada bulu ayam yang dicabutin, betul? Emang orang tua kita beli ayam hidup potong di rumah. Kelihatan yang motong siapa, yang bersihin siapa. Kalau hari gini anak nggak tahu siapa yang motong. Pokoknya ayam selimutnya terigu aja. Ya kan, sudah. Kalau orang-orang dulu simple, saus dia nggak beli, dia nggak tahu campurannya. Ada pengawet atau tidak? Dulu ya pakai pepaya, tinggal bawang putih sama cabai dikasih bumbu jadi saus. Dulu kan begitu simple. Kadang ada dikasih ubi supaya lebih smoothie sedikit ya. Masya Allah. Jadi orang dulu ngerti banget. Nggak ada yang terbuang. Di zaman belum ada kulkas, kan saya pernah bilang, di zaman belum ada kulkas nggak ada barang basi. Sampai pinter pada bikin manisan. Manisan Bogor bisa awet berapa bulan tuh, buah-buahan gak busuk, betul? Nasi di saat belum ada rice cooker nggak ada yang kebuang. Kalaupun tersisa dijemur pakai tambah, betul? Besok garing digoreng jadi rengginang, betul? Bosan makan rengginang kasih kacang jadi gipang, betul kan gitu? Udah gampang banget dah, orang dulu mah gampang bener hidupnya ya. Nggak ada pengawetan nggak ada ya. Walaupun kadang-kadang suka kecoh juga kita sama orang tua. Karena orang dulu kan kemasan bukan nomor satu kan, yang penting rasa, betul. Udah ngayal kita makan kongguan pasti buka rengginang dalamnya. Dalam dan luar beda ya orang dulu ya. Tapi ya apa lah. Kelima, supaya tetap tenang, nggak gampang terkecoh dengan ujian yang sedang dia hadapi, dia menjaga rutinitas sebuah ibadah. Yang merasa nyaman dengan tahajud dan witir, rutinin. Tapi jangan bilang wajib. Hukum asalnya sunnah ya sunnah. Ada saatnya kalau memang kita harus tidur karena kita kurang tidur, kita lagi vertigo, jangan paksain. Saya bang kata, biar vertigo saya paksain, mati lu ntar, jangan gitu loh. Jangan suka maksain. Udah. Terus saya lagi nggak kuat, lagi kelayangan nih, kayak kurang darah nih. Ya udah. Tapi saya pengen tahajud, duduk atau berbaring, nggak apa-apa. Karena orang yang berbaring atau duduk karena sakit, pahalanya pahala berdiri. Ya mesti tahu, cari dalil sholat duduk gimana, terbah gimana, ada dalilnya. Oh lagi puyeng dipaksain ya jatuh. Vertigo mah diobatin. Jangan dipaksain. Kalau vertigo dipaksain, vernya naik. Vertigo, verampe, verlimo. Buak jatuh ntar. Ya diobatin. Kalau udah sembuh, baru kita balikin. Tapi jaga. Punya kebiasaan bapak, ibu, anak 2, mbak 1, 5 serumah. Masak dah buat 6, 7 piring. Sekitar 2 piring dibungkus, bagi itu yang suka mulung, tukang sampah bagi. Biasain deh. Biasain. Ya Rabb, Masya Allah, berbagi itu indah. Indah. Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum tuh Nabi nggak main-main ngomong kayak gitu. Kamu tuh tertolong, dapat rezeki karena doa orang lemah yang doain kamu. Ya Allah, ini orang baik, Allah mudahin rezekinya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, berbuat baiklah. Paling senang saya kalau lihat orang tua, paling senang. Udah orang tua kita langsung doa itu nggak habis-habis. Ya, Masya Allah. Lihat tiba kita ngasih 20.000, doanya sampai 20 menit. Nah kalau kita nggak jalan mah terus doa. Iya, kita cerita sama orang rumah. Tadi gua ketemu sama orang miskin, gua bagi 20.000, doanya nggak habis-habis. Terus ngapa cerita gitu bang? Lu gua bagi gede, harusnya di atas genteng lo begini, kata gitu. Buru-buru doain gua lo, kata gitu. Bapak ngasih ibu lebih dari 20.000, betul? Ibu jarang doain. Mendingan orang miskin dibagi 20.000, 20 menit.
Ibu berapa juta bu? Harusnya ibu naik genteng. Ya Allah. Enggak, jangan hujan-hujan siang begini. Siang-siang aja begini. Ya. Anaknya nanya mau ngapain mah? Aku main layangan kata gitu. Bu doain bu, bapak doain bu, jangan dicari salah mulu, doain. Ya jadi akhirnya dia senang ngasih orang miskin. Doain mulu, ini mah dibagi juga berulang doain mulu, jangan doain. Lagi rumah tangga itu, rumah proses, isinya kebaikan, ya, isinya saling melengkapi. Jangan jadikan rumah tangga Anda seperti Kejaksaan Agung yang cari salah gitu ya. Nikmat sekali. Jadikan rutinitas. Contoh Nabi itu senang puasa. Ya, kadang dia berpuasa sebulan, kadang enggak. Pokoknya dibikin santai aja. Ada riwayat yang mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu sahran aqsara min Sya'ban. Nabi enggak pernah puasa paling lama melebihi Sya'ban. Sya'ban itu menjelang Ramadan ya, Sya'ban. Kadang Nabi sebulan. Tapi kadang-kadang Nabi bilang jangan, pertengahan sudah enggak usah puasa. Illa shaumud dahr, kecuali yang terbiasa puasa. Ya. Tapi Nabi begitu. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu wa kana yaqul khudhu minal amali ma tutiqun. Bahkan beliau mengatakan, lakukanlah amalan yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan berpaling sampai kamu berpaling. Jadi gini, kalau kamu senang berbuat sesuatu yang baik, Allah ngelihat kamu. Allah nggak mungkin berpaling sampai kamu yang berpaling. Jadi terusin. Itu dikatakan ikhris ala ma yanfa'uk. Yang semangat, yang rakus kalau berbuat baik. Kalau Anda merasakan sedekah itu enak, terusin. Jangan di stop. Dan nggak ada miskin karena sedekah. Mana qasad shadaqatu mimalin tadi, tidak akan pernah miskin karena sedekah. Itu jaminannya sudah. Ya Anda merasakan nikmatnya sholat, jangan pengen buru-buru beres. Nikmatin. Anda lagi enak ngaji, ketemu ayat, terusin. Jangan di stop. Ikhris ala ma yanfa'uk. Baru wasta'in billah, baru minta tolong sama Allah. Setelah kau merasakan nikmat, kayak orang zikir apa? La ilaha illallah. Ya Allah zidni. Baru gitu loh. Enggak terbawa, jangan la ilaha illallah. Ini orang kayak capek banget. Jangan, justru ketika endingnya senang, bahagia tuh tumaknina. Allahu Akbar. Baru alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Jangan, dinikmatin tumaknina. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rasakan nikmat. Rasakan nikmat. Allahu Akbar. Pasin ruku, baru subhanarabbiyal azim. Nikmati kata-kata imam, Samiallahu liman hamida. Nikmati. Rabbana walakal ham. Samiallahu liman hamida. Allah mendengar orang yang memujinya. Kita puji. Rabbana walakal ham. Rabbana, Tuhan kami, segala puji milikmu. Ingat, apa yang dipuji ialah banyak yang gak diminta dikasih. Ya Rabb. Allahu Akbar. Enak-enak. Jadi kayak orang yang dibiasakan berbuat kebaikan, dia nggak paksakan dan dia jaga rutinitasnya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa ahabbu sholati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam madu alaihi wa in qallat wa kana idza shalla sholatan dawaman alaiha. Maka dikatakan begini, salat yang paling Nabi cintai, salat yang dijaga kesinambungannya walau sedikit. Ya dua, nggak apa-apa, dua rakaat. Ya asal rutin, 2 rakaat saja. Karena di badan kita ini ada 360 persendian, dan kita disuruh untuk bersedekah. Manalah sanggup 360 kali sedekah.
Satu aja susah. Terus gimana Ustaz? Ya 2 rakaat duha cukup. Rutinin. Kalau duha itu kan sunnah, duduk pun nggak ada masalah. Mungkin naik Grab, naik apalah ya, di belakang Allah, duduk gampang. Yang penting pastiin dulu kiblat. Nanti mobil kemana mau terserah dah. Yang penting awal dulu. Ya kalau di mobil gitu, pastikan dulu kiblatnya, Allahu Akbar. Nanti mobil mau kemana nggak masalah. Yang penting awalnya. Di kendaraan gitu. Hatta Nabi saja di ontanya dia sholat. Dipastikan koswahnya menghadap kiblat, Allahu Akbar, ya udah ontai kemana naik. Ya. Di motor dibonceng masih bisa, tapi kalau yang bawa jangan. Nabrak nanti urusan. Ya pokoknya jangan tinggalin duha walaupun 2 rakaat. Ya, itu sedekah badan yang gampang. Di kantor gitu, kalau memang nggak memungkinkan diri dengan sejadah digelar di bangku. Betapa ringannya, cuma rutinitas yang tidak dihilangkan. Nabi bilang kesinambungannya walaupun sedikit. Dan bila beliau sudah biasa melaksanakan sholat sunnah, beliau menjaga kesinambungannya. Makanya beliau mengatakan al-witru haq, witir itu hak. Bahkan beliau tersenyum ketika mendengar Umar ditanya, kapan kau melaksanakan witir? Setelah tahajud. Kenapa kau lakukan? Aku yakin bangun di malam hari. Kau masuk surga dengan keyakinanmu. Abu Bakar, kamu witir kapan? Kadang-kadang sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Saya khawatir nggak bangun. Kehati-hatianmu yang membuat engkau ke surga. Simpel banget agama kan? Tapi Abu Bakar sebelum tidur, bukan habis isya. Kenapa? Karena udah lihat ngantuk, khawatir bablas. Alasan apa? Al-witru hak, witir tuh hak. Enggak wajib, cuma mustahab dan muakkad. Enggak tinggalkan. Nabi safar tidak melaksanakan yang sunnah. Enggak ada qobliyah ba'diyah ketika safar. Enggak ada duha, enggak ada tahajud. Yang ada witir dan qobliyah subuh. Witir yang hak, qobliyah subuh. Qobliyah subuh di sini. Kenapa witir hak? Li'anna Allah witir. Karena Allah itu witir, ganjil. Witir itu bukan penutup. Udah witir nggak boleh sholat, bukan begitu bahasanya. Ya, witir bukan penutup, ganjil. Ya, kemudian qobliyah subuh. Kenapa qobliyah subuh? Karena Allah bilang, inna sholatal fajri kana masyhuda. Sholat subuh, sholat yang disaksikan. Maka dia pun pengen qobliyahnya disaksikan. Lihat. Kalau dalam kondisi safar, Nabi nggak tinggalkan sunnah yang 2 ini, witir dan qobliyah subuh. Ya. Kesinambungannya. Kenapa? Karena dia tahu nikmatnya ibadah. Yang gemar bersedekah, bersedekah. Dan gak perlu orang lain tahu. Ini karena urusan kita sama Allah. Ya, kalau kita merasakan nikmat, ikhris. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Rakus dalam kebaikan yang kamu rasa nikmat. Jangan sungkan-sungkan. Wala ta'jaz. Jangan lemah dalam berbuat kebaikan. Kemudian 5 ke 6 ya. Ya, supaya kita ini tenang hidup, belajar menyenangi ibadah yang dilakukan sama orang lain yang dia belum sanggup. Ya, ini orang mungkin ibu yang belum bisa pakai kerudung panjang. Ya, ngeliat yang udah tuh, ya Allah enak banget ya. Udah sesuai dengan surat An-Nur ayat 31, aku pengen banget. Cuma belum, ya Allah, mudah-mudahan dikasih kemudahan. Senang. Jangan terus gue kebek ngeliat yang panjang gitu. Boleh. Bapak juga sama. Kalau ngeliat orang sudah nyunah, alhamdulillah ya Allah, aneh belum bisa, masih terikat dengan pekerjaan nih, belum mampu nyunah seperti mereka. Begitu Pak. Jangan terus kesel, karena nanti ada orang yang memang berkamuflase dengan penampilan. Apalagi negeri kita nih. Ya, orang minta sumbangan identik sama kerudung panjang, sama kupluk, sama koko, betul? Kadang-kadang kita kalau ngeliat orang berbau Islami terus, aduh dia datang minta sumbangan dah, begitu tuh. Akhirnya kita nggak nyaman ngeliat. Jangan, nggak ada urusannya, nggak ada urusannya. Lagi apa hubungannya sedekah sama koko dengan nyambung? Sedekah sama kupluk koko bahasa mana? Bahasa Cina koko, sedekah bahasa Arab dengan nyambung. Di Indonesia, di Arab nggak ada pakai baju koko. Di kita nih banyak yang berkamuflase. Tapi jangan timbulkan nggak suka sama orang yang nggak pura-pura. Buat yang pura-pura kita nggak suka.
Jangan sampai kadang-kadang suka begitu. Kita ngelihat apa ada orang yang anaknya banyak, kita, gue udah gelah ngeliat anak banyak kayak gitu. Nggak usah kesel. Dia bisa ya, alhamdulillah. Dulu orang tua kita juga anaknya banyak, nggak ada pembantu, aman-aman aja. Situ aja yang nggak terbiasa. Anak 1, pembantu 4, subhanallah. Ya, ngapain gitu, jangan. Belajar menyenangi ibadah yang orang lain lakukan yang kita belum sanggup. Lihat orang rajin ngaji, ya Allah dia nggak capek ngaji mulu ya. Ya nggak usah begitu, alhamdulillah. Kalau diwafatkan dalam kondisi ngaji kan surga jaminannya, betul? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang meniti jalan menuju penuntutan ilmu dimudahkan ke surga. Harapannya begitu. Harapannya seperti itu. Nah, ya, kita minta sama Allah, inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ajarkan aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk selalu bisa berzikir mengingatmu ya Allah, bersyukur kepadamu ya Allah, beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Minta tolong. Ya, Masya Allah. Kemudian yang ke-8. 7. Iya, 7 benar. Nulis berarti nulis. 7 mengusahakan sesuatu yang baik untuk ditiru sama orang. Ya, mengusahakan sesuatu yang baik untuk ditiru sama orang. Jadi kita punya pahala berjalan. Ya, ajarkan orang yang baik-baik. Ya, yang gampang ditiru. Kalau bahasa Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang membiasakan tradisi sunnah yang baik dalam Islam, dia akan mendapat pahala dan juga pahala dari siapa yang mengamalkannya. Ayo biasakan yang baik-baik. Biasain kita pakai baju yang rapi, yang bersih, sehingga orang ngelihat kita memang rapi bersih. Itu nggak kelihatan lagi yang mana sih yang rapi itu orang yang bersih itu. Jangan kumal, yang kumal kemana tuh orang kemarin ya, gitu. Biasain orang ngelihat kita tuh terinspirasi berbuat baik gitu ya. Karena sadar nggak sadar, mau nggak mau nih kita membuat tontonan yang menuntun. Ya, kalau kita buat yang baik-baik, ibu gitu antar perempuannya, jangan mentang-mentang pengajian ketemu sama orang itu lagi, terus baju itu jangan, Bu. Ya, ibu nggak dagang baju, cuma ibu mesti rapi, biar nanti orang ngelihat ibu tuh rapi, sama anak gitu. Ya, biarin anak nggak rapi ketemu kita rapi terus. Satu waktu nanti dia akan malu kalau nggak rapi ketemu kita. Terus aja. Biasakan hal-hal yang baik yang layak untuk ditiru. Karena kadang-kadang kita membuat tontonan tadi, orang kan suka ngelihat bukan suka ngedengar. Kalau sering dia lihat yang baik-baik, ya kita dapat pahala kebaikan yang diikuti gitulah. Kemudian yang lainnya, yakni kita harus jangan pernah merasa menyesal dengan kebaikan yang kita perbuat namun orang lain gak memuji, supaya tetap tenang. Kita udah baik tapi orang gak muji kita, jangan kesel. Gue bukan gak mau baik lagi, pada gak ada yang komentar gitu loh. Ini kebiasaan ngevlog nih ya, kebiasaan bikin konten yang pengen nyari follower. Hari gini saking narsisnya netizen Indonesia sampai centang biru dijual, betul? Segitunya ya, saking pengen cari follower gitu loh. Ya Rob, kenapa pengen diakuin? Allahu Akbar. Ya, saya sampai bilang semalam kajian semalam tuh di yayasan, kalau yang lihat kajian online itu, saya bilang ya Allah, ibu-ibu, anak perempuan, yang laki semuanya saling menjagalah di antara kita. Ya, kamu Pak, anak laki, kamu punya orang tua baik, punya ibu yang baik. Coba ya, jangan sampai gara-gara kamu mereka buruk sangka sama orang. Nah, ada nggak ada orang tua berbuat baik, jaga nama orang tua.
Di badan kamu tuh ada darah daging ayahmu. Di belakang namamu ada nama ayahmu. Di badanmu ada air susu ibumu. Jaga itu. Jangan kau berbuat sesuatu yang buruk. Yang perempuan juga sama, istri, anak-anak nih. Demi Allah, kalian punya sosial media. Kalian banyak menyimpan dokumentasi, video, foto yang di luar dugaan. Kamu tuh istrinya orang baik, anak orang baik. Kok bisa begaya dengan innalillah. Loh, aku kan begini di private. Lagi juga nggak ada yang lihat, semuanya perempuan. Iya, semuanya perempuan. Tapi teman kamu yang perempuan kan punya suami. Teman kamu yang perempuan, Dek, punya saudara laki. Nggak nutup kemungkinan dia bisa ngebuka. Coba jagalah nama baik ayahmu yang siap untuk belaga sehat, padahal dia sakit untuk kalian. Jangan, Bu. Ini saya agak kaget, banyak laporan ini, ya Allah, Ustaz. Nggak tahu deh, Ustaz, emang saya juga kali ya kurang muji kali tadi ya. Jadi pengen dipuji aja sama orang. Ada bini Ustaz juga begitu, ya. Bini-bini orang soleh, bini takmir, bini marbot tuh, kata subhanallah. Kenapa kita nggak bisa menjaga nama baik gitu loh orang lain? Kalau kita nggak bisa berbuat baik, paling nggak menjaga nama baik orang deh. Jangan menginspirasi orang lain untuk berbuat keburukan. Atau kita secara umum anak bangsa, Indonesia ini negeri yang punya adab. Timur kita kuat banget loh. Ya udah, jangan bercicilan kayak orang bule. Saya kalau lihat anak muda rambutnya sampai kayak ya Allah kepi burung pelatuk, yang kuning palanya, sini kosong. Kata ngapa begitu? Orang Indonesia gitu loh. Ya alangkah baiknya Anda pakai batik, pakai baju yang sopan. Orang Indonesia tuh ramah tamah, ya. Gemah ropah loh jinawi negerinya ini kan membuat kita ini betul-betul punya tata kerama yang baik gitu loh. Enggak usah pengen kayak orang bule. Ini pada lari rambutnya dikuningin. Gua kata orang barat mana nih, astagfirullahaladzim. Kenapa sih nggak bangga dengan apa yang kita punya gitu loh. Aduh, ini yang kayak begini nih kesian lah ya. Ujung-ujungnya hilang kebaikan dalam dirinya. Ya udah, tapi ya biasakanlah kita nggak lelah dalam kebaikan yang kita lakukan karena orang nggak ngerespon kita. Nggak apa-apa. Kalau kita berbuat baik karena Allah, bukan karena orang gitu kan. Ya. Dan yang terakhir, pandai-pandai untuk menjaga kesucian lahir dan batin. Lahir ya fisik luar, batin ya dalam, gitu ya. Pandai-pandai jaga. Manusia ini memiliki anggota zahir, yaitu fisik, juga non fisik atau batin yang dibilang hati. Secara penjagaan zahir ini ya tadi penampilan yang sopan, ya. Yang perempuan ingat kalian aurat. Balikin ke hukum asal. Yang namanya aurat itu terlindungi, terawat dan terjaga. Bahannya khusus, sabunnya khusus, ya perawatannya khusus lah. Artinya perempuan tuh memang dikhususkan lah. Makanya perempuan dianggap mutiara. Tetap mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur gitu kan. Perempuan tetap perempuan adalah sesuatu yang berharga. Waqarna fi buyutikunna. Sebaik-baik perempuan yang ada, sebaik-baik tempat perempuan ada di rumahnya sendiri. Sebaik-baik sholat perempuan di bagian rumah yang paling dalam. Perempuan seperti itu. Tolong jaga diri. Ya, kesucian zahir. Jangan memancing pandangan. Karena pakaian yang kalian pakai ini menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Itu dijaga. Laki-laki juga begitu sama. Kalian laki-laki udah jangan pengen dianggap kayak perempuan. Alaysa dzakaru kal unsa. Laki nggak sama dengan perempuan. Laki itu laki. Laki kalau masalah temuin, obrolin. Empat mata kita ngobrol, ketemu. Bukan laki-laki yang ribut via WA. Laki sosialita, subhanallah. Pakai handrock motif kembang sekalian kalau begitu gitu loh. Laki itu laki, musuh ya tegur. Laki berantem pakai WA. Cemen. Cemen. Ngapain nge-gym kalau ributnya via WA? Makat barbel, mau ngapain gue mau berantem nih di WA? Di WA pakai barbel. Jangan, laki ya laki, selesaikan secara laki-laki gitu loh. Ya perempuan. Ya dan ibu jangan juga pengen bapak kayak perempuan. Gimana saya nggak kesel tat? Tiap CWA nggak dijawab, emang laki. Ibu banyak, dia cuma oke.
Iya, emang laki. Jangan suruh sama ibu, memang laki begitu. Ya, saya bilang tadi di Ribaria, ada mama kesel banget sama lakinya. Kagak ada dicari, giliran datang diomelin. Lah gimana nggak ngomel, pasti macem-macem nih. Tiap di rumah handphone dimatiin. Ya mendingan begitu, Bu. Emang pengen ngobrol sama ibu. Ya tapi kalau di luar online emang dia ojol. Ibunya aja bawel kata gitu. Ya kalau kagak online gak ada penumpang, betul. Nanti dicabein nih. Nah, salah mulu laki sama dia, subhanallah. Tahu udah nggak ada baru berasa. Udah nggak ada nyesel, Bu. Nyesel nanti, Bu, ya. Mana itu yang ibu tungguin, yang biasa datang udah nggak datang lagi tuh. Ya Allah, ini sendal biasa dipakai, yang pakai udah nggak ada tuh. Buka lemari ada sisa baju dia, ya Allah tuh, coba ngaca dah. Siapa yang mau mana nenek anak bererot, betulan kita? Ya, udah yang ada dirawat ya. Udah ya gitu aja kali ya. Yang mau nanya silakan yang mau nanya. Fadal. Udah pada mati nih handphone nih. Ikhwan dulu. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Fadal, na'am. Perkenalkan, nama saya Dimas, umur saya 27 tahun. Barakallah. Alhamdulillah, karir saya saat ini saya kerja di 3 perusahaan. Alhamdulillah. Akan tetapi melihat semua aktivitas ini, semua kerjaan saya ini bertemu dengan berbagai macam lingkungan dan kalangan orang. Jadi pertanyaan saya, apakah memutus silaturahmi dengan lingkungan, teman atau keluarga yang toksik diperbolehkan dalam Islam untuk menjaga ketenangan dan kesabaran? Mengingat tidak ada nilai baik yang bisa kita ambil dari lingkungan atau orang ini. Karena saya rasa kalau nggak gitu, saya bisa menormalisasi banyak hal yang nggak normal. Karena saya juga sering keluar negeri. Nah, kalau boleh, kalau misalnya boleh tahu, ada nggak landasan agamanya? Dan kadang saya sedih nahan kesabaran. Saya pribadi orangnya keras, jarang nangis. nah. Saya dulu sempat mentalkin kakek saya saat meninggal, sampai saya nguburin dan ngazanin di liang kuburnya. Tapi saya tetap nggak nangis, Pak Ustadz, di momen itu. Tapi terkadang di momen tertentu saya sangat sedih terhadap hal-hal yang menguji kesabaran. Bahkan saya butuh bantuan psikolog profesional tiap bulan agar tetap benar cara berpikirnya dan secara mental. Ayah saya asli Banten, orang Serang, Pak Ustadz. Jadi saya dapat karakteristik vokalnya. Tapi ibu saya orang asli Jawa. Jadi saya ikut kalem kadang Jawanya. Itu aja sih, Pak Ustadz. Terima kasih. Wih, bersangka kita orang Serang tah. Iya, barakallahu fiik, Dimas. Tempat di mana kita bekerja itu takdir yang telah Allah takdirkan. Karakter agama kita ini kan mewarnai bukan diwarnai, ya, liyuzhirahu ala dini kulli. Harapannya ya orang yang beragama Islam yang mewarnai ini bisa tinggal di mana saja tanpa harus diwarnai. Cuma kan kita manusia imannya naik turun, betul? Maka kitalah yang tahu ketika kita bakal terwarnai atau tidak. Keumuman dalil mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Ya, jadi kalau memang antum resikonya memang bakal terwarnai, ya mundur, bukan berarti mutus silaturahmi. Coba mengatur strategi untuk nggak terwarnai. Karena secara umum Nabi mengatakan orang beriman yang baik imannya bergaul dengan orang yang kurang baik iman bersabar ketika bergaul dengan yang kurang baik imannya lebih mulia ketimbang orang beriman baik iman tapi nggak mau bergaul. Ya, warnai. Tapi kalau memang bakal nggak sanggup beragama semampunya, jangan paksakan. Cuma bukan berarti Anda benar dengan menjauhi, karena tetap harus mewarnai pada akhirnya nanti. Jadi mundurnya kita ini bukan kalah, ngatur strategi untuk bisa mewarnai mereka. Harusnya begitu. Apalagi tadi Dimas diberikan kesempatan sama Allah ya, bisa kerja di berbagai perusahaan dan di semua lingkungan. Ya Masya Allah, walaupun udah go internasional, baik pendidikan maupun aktivitas, tetap darah Bantennya kuat. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah pegangan.
Kamu gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi kakimu masih tinggal di Serang. Barakallahu fiik ya. Masyaallah. Nah, subhanallah ya. Taib. Kita masuk kepada ini ya. Mana? Oh sini kali. Ustaz, apakah boleh menjamak sholat maghrib dan isya dan zuhur dan asar? Banyak amat. Maksudnya sholat maghrib isya ya, atau zuhur asar di rumah keluarga ketika sedang bersilaturahmi. Jamak tanpa qashar. Kalau enggak arjen ulama menyalahkan karena mengembalikan pada hukum asal as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Kecuali kalau darurat, dokter mau operasi jam 1, resikonya sampai maghrib nih, boleh ditarik asar ke zuhur, ditakdim, namanya jamak takdim, boleh ya. Atau mungkin ada sesuatu yang nggak mungkin bisa ditinggalkan. Ya, saya nggak membenarkan masalah pengantin dandan karena jumhur mengatakan nggak boleh. Tapi di kita ini ada yang ninggalin sholat gara-gara dandan. Mendingan suruh sholat dulu di jamak takdim, kemudian didandanin dan seterusnya gitu ya. Walaupun yang paling baik lihat atur waktu, jangan sampai terganggu waktu sholat. Intinya darurat boleh. Kalau nggak darurat nggak boleh. Kecuali kalau dia safar. Safar mah enggak tuh. Ya daripada memang kita merasakan berat, agama kan nggak berat. Ini takdim aja, ditakhir. Jangan jadi keselnya, Bandung aja dikosor. Emang Bandung kan luar kota. Tapi kan saya kuat, kan nggak semua sekuat situ. Agama kan kemudahan. Ya udah sih, jadikan zuhur sama asar, nanti maghrib sama isya. Ya dikosor, zuhur 2 qomat, asar 2, maghrib 3 qomat, isya 2. Jadi agama ini ringan. Ya sampai kapan kita dikosor? Ya sampai kapan Anda safar? Selama niatnya safar, selama itu Anda dikosor. Tapi kalau niatnya stay, ulama berkhilaf. Ada yang bilang 3 hari pertama, 7 hari berbeda. Intinya ketika Anda sudah merasa seperti perasaannya Akamsi, anak kampung asli dari situ ya, maka boleh dibalikin ke normal gitu ya. Tapi kalau niatnya kok safar, ya pulang pergi itu safar. Dari mulai mana safar itu Ustaz? Keluar kampung. Ini orang Cinere nih ya, ke Ciputat udah bisa mulai itu kosor. Kalau dia lagi safar, mau ke Lampung nih ya, mau lewat tol Merak tuh, ya udah bisa mulai kosor di Ciputat. Di Cinere belum boleh. Nanti kalau dia pulang waktu zuhur, dia sholat di Ciputat sebelum sampai Cinere, masih bisa dijamak dengan asar, sehingga pulang ke rumah sudah selesai sholat, dia bisa istirahat. Agama asik kalau paham mak. Ya nggak ada yang berat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi jangan digabungin 4 sholat, banyak banget tadi ya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, maaf melenceng dari tema. Bagaimana cara pembagian waris jika anak laki-lakinya sudah meninggal ketika orang tua masih ada, yang nggak dapat waris? Lalu sekarang orang tuanya sudah meninggal, apakah anak laki-laki itu tetap dapat? Ya enggak. Lagi masalah waris mah langsung ke notaris saja beres. Jangan nanya Ustadz, nanti masalah akhirnya. Kata Ustadz, oh no, rame dah. Udah ada di kantor agama, notaris juga paham kok ya. Intinya kalau anak meninggal sebelum orang tuanya, maka turunannya nggak dapat. Disitulah hikmah dibalik hibah. Kakek yang bijak ngelihat anaknya meninggal, ninggalin cucu. Hibah. Lagi waris itu solusi, bukan tujuan. Maka yang paling baik selesaikan hibah. Nanti kita meninggal tinggal sisa waris, itu ringan. Contohnya Abu Bakar, waktu dia meninggal nggak punya, sudah selesai, udah dibagiin, dihibahkan. Ya. Lagi nggak usah takut juga kalau udah dihibahkan juga harta anak, harta kita. Anta wa maluka li abika. Kalau harta milik orang tuamu.
Assalamualaikum Pak Ustadz, izin tanya. Saya sudah menempati rumah selama 16 tahun. Yang saya beli dan sudah lunas. Pada saat saya mau buat sertifikat, tidak bisa karena tanah yang saya beli dalam proses sengketa dari beberapa orang. Bolehkah saya menjual rumah tersebut atau saya sewakan kepada orang lain? Kalau memang dia beli saat itu ya boleh-boleh aja. Sekarang kan banyak ini surat double ya. Tapi ini kan perdata, main kuat-kuatan bukti aja. Makanya berhati-hatilah masalah kayak beginian ya. Dalam bahasa Nabi itu al-jar gobledar. Kalau mau beli tempat, beli rumah, lihat lingkungannya dulu, baru beli tempatnya. Jangan nafsu karena murah. Takutnya begini kasusnya. Ya kalau Anda merasa beli nggak apa-apa, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana jika ada bisikan was-was syaitan? Bagaimana menyikapinya padahal sudah berzikir, baca Quran, sholat malam? Ya banyak orang sholat, berzikir tapi ke Allah yang dia tidak kenal. Saran saya sih maksimalkan untuk menghafal nama Allah. Jangan sampai kita beribadah ke Allah yang kita nggak kenal. Karena yang Anda lakukan sudah bagus nih. Berzikir, baca Quran, sholat malam udah bagus. Tapi kok nggak ngefek? Berarti hubungan Anda dengan Tuhan yang dipertanyakan. Jangan-jangan Anda cuma mengaku beribadah ke Allah, Allah yang Anda tidak kenal. Kalau Anda kenal Allah, Anda hafal namanya, maka akan ada efek pada ibadah yang Anda lakukan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya orang tua yang memutuskan silaturahmi dan menjaga jarak dengan anaknya? Bagaimana sikap kita sebagai anak? Apa iya? Coba ditabayunkan dulu lah. Ya mungkin dia masih kesel dengan tingkah anaknya. Ya, nggak ada orang tua yang memutus silaturahmi dengan anak, nggak ada. Ya, kita kalau mecahin masalah itu mesti relevan lah. Ya mesti jelas. Ini ada asap, pasti ada api. Nggak mungkin hilang asap tanpa mematikan api. Orang tua itu melahirkan itu anak, pengorbanannya Masya Allah, mengandungnya Masya Allah. Itu kajian kita nanti tanggal 10 ya di Pekalongan itu. Jangan kau buat menangis ibumu, itu ya saya akan bahas nanti insya Allah ya. Ada ngajian di Surabaya, iseng pakai motor Surabaya ngajar, balik lagi nanti itu ya. Turunnya di Pekalongan salah satunya nanti itu kita ada kajian jangan kau membuat nangis ibumu itu ya. Nah, kita bakal bahas tuh. Enggak ada orang tua yang begitu, enggak ada. Pasti ada sebabnya. Dia pernah berbuat baik ketika Anda belum tahu kebaikan dia. Dia mengandung Anda berat, sakit di atas sakit, bangun malam pegel pinggang, pergerah nggak ada juntrungannya, AC dingin tetap panas, aduh, bangun malam nyusuin nggak ada yang gaji, per liter nggak dijual tuh air susunya. Kalau sekarang kamu bilang ibumu memutus silaturahmi atau ayahmu, lah pasti ada sebab, pasti ada sebab. Ya, udah. Kalau urusan orang tua jangan suka menghakimi dia. Nggak terbayar kasih dia, wallahi nggak terbayar ya. Ustadz, salahkah mengambil sikap mengajukan gugatan pada suami yang melakukan perbuatan syirik dan suka selingkuh? Sudah dinasihati tapi tidak pernah dengar. Diajak kajian katanya ngapain Ustadz jual agama dan sebagainya. Ya kalau kamu bisa pastikan dia berbuat syirik tanpa menggugat pun sudah cerai. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau memang betul dia khulu, ibu kesian menikah dengan laki-laki yang nggak bisa bawa ibu ke surga, nasihatin, udah, terus udah, panggil orang udah, khulu. Jangan lelet ambil keputusan. Rumah tangga ini harus membuat si laki jadi pemimpin yang baik, perempuan jadi istri yang baik. Kalau rumah tangga ini nggak membuat keduanya jadi baik, wallah, ambil sikap. Laki bisa mencerai, perempuan bisa minta cerai, tapi bersatu lebih baik ya, yang tegas lah. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa boleh jika kita mendengar kisah-kisah cerita buruk tentang orang tua lain lalu berdoa alhamdulillah alhamdulillahilladzi afani mimma tarabihi wa taib nam ya, boleh meminta perlindungan dari keburukan yang kita lihat, itu boleh. Meminta perlindungan dari keburukan yang kita lihat itu boleh ya, sehingga kita berharap
Allah ini menjaga kita dari keburukan tersebut insyaallah. Ya, wallahu alam bisawab. Semoga manfaat yang disampaikan insyaallah. Minta maaf kalau ada kekurangan ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Ini 5 penanya pertama tadi bagus ya. Ada hadiahnya nih, nanti dikasih aja ya. Ada gantungan kunci yang bisa diambil ya. Semoga manfaat ya. Kemudian ada buat Dimas tadi yang nanya nih, gantungan kasih. Jangan jadi generasi dapur sumur kasur lah insyaallah ya. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.